Hubungan bilateral antara Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) dan Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) kini memasuki babak baru yang lebih strategis. Bukan sekedar kerjasama pengembangan usia muda, KNVB secara resmi menyatakan kesiapannya untuk membantu PSSI dalam memproses pemain-pemain keturunan Belanda yang ingin membela timnas Indonesia. Langkah ini diambil untuk mempercepat dan memperjelas proses administrasi serta verifikasi latar belakang pemain. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam dukungan tersebut. Validasi data pemain. KNVB akan membantu memverifikasi dokumen sejarah keluarga pemain agar sesuai dengan regulasi FIFA. Transisi federasi yang mulus, membantu percepatan perpindahan federasi bagi pemain yang pernah membela tim nasional kelompok umur Belanga. Komunikasi terbuka, menciptakan jalur komunikasi langsung agar tidak ada kesalahpahaman antara klub-klub di Eredivisie dengan PSSI saat pemanggilan pemain. Kami memahami ikatan sejarah yang kuat antara kedua negara. Jika ada pemain berkualitas di liga kami yang memiliki keinginan tulus membela Indonesia, kami akan membantu memastikan proses transisinya berjalan sesuai aturan yang berlaku. Representasi KNVB. Dengan adanya dukungan dari KNVB, PSSI tidak lagi bekerja sendirian di Eropa. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang selama ini sering menghambat proses naturalisasi. Sinergi ini menjadi sinyal positif bahwa transformasi sepak bola Indonesia mendapatkan pengakuan dan dukungan dari salah satu kekuatan besar sepak bola dunia. Kerjasama ini membuktikan bahwa program naturalisasi bukan sekedar instan, melainkan sebuah kolaborasi profesional yang diakui secara internasional demi peningkatan kualitas kompetisi di kancah global. PSSI buka suara soal naturalisasi Crescencio Summerfield dan Kenneth Taylor. Arya Sinulinga, kami cek dokumen dan aturan FIFA. Keriuhan di media sosial mengenai nama bintang West Ham United Crescencio Summerfield dan gelandang Lazio Kenneth Taylor akhirnya mendapat tanggapan dari pihak PSSI. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga kembali mengingatkan para penggemar sepak bola tanah air untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum adanya proses hitam di atas putih. Apakah bisa dinaturalisasi? Menjawab pertanyaan krusial mengenai peluang kedua pemain tersebut berseragam Garuda, Arya Sinulinga memberikan respons yang lugas namun tetap diplomatis. Kami di PSSI, sesuai arahan Ketum Erick Thohir, selalu terbuka bagi pemain manapun yang punya darah Indonesia dan kualitas tinggi. Tapi, proses naturalisasi itu bukan cuma soal mau atau hebat di lapangan. Kita harus cek dulu dokumennya. Apakah benar ada darah Indonesia? Apakah secara aturan FIFA memungkinkan? Dan yang paling penting, apakah Coach John Herdman butuh? Ujar Arya. Arya menegaskan bahwa PSSI tidak akan memproses nama hanya berdasarkan rumor internet. Untuk Summerfield, meski memiliki latar belakang Nusantara, PSSI perlu memastikan silsilah kakek atau nenek yang lahir di Indonesia secara legal. Untuk Kenneth Taylor, situasinya lebih pelik. Mengingat Taylor sudah pernah mencatatkan penampilan bersama timnas senior Belanda, PSSI harus melakukan kajian mendalam terhadap statuta FIFA mengenai perpindahan federasi. PSSI memastikan bahwa hingga detik ini belum ada proses administrasi apapun yang berjalan untuk kedua pemain tersebut. Jangan sampai kita sudah heboh, tapi ternyata dokumennya tidak memenuhi syarat atau pemainnya memang masih menunggu panggilan timnas Belanda. Tambahnya, menanti rekomendasi pelatih. Saat ini, bola panas tetap berada di tangan tim pelatih. PSSI memposisikan diri sebagai eksekutor administrasi jika pelatih sudah memberikan lampu hijau. Kalau pelatih bilang oke dan syarat administrasi terpenuhi, baru kita gas. Tapi untuk saat ini, statusnya masih sebatas pantauan dan diskusi di kalangan fans saja. Tutupnya.
John Hartman, temukan monster gol di 5 liga top Eropa untuk perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, dikabarkan telah mengidentifikasi seorang penyerang ganas yang berkarier di kompetisi elit Eropa untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Berdasarkan informasi yang berkembang, penyerang bertipe monster tersebut saat ini tengah menempa karier di salah satu dari 5 liga top Eropa. Sektor lini serang memang menjadi sorotan utama sang pelatih dalam upayanya menemukan formula terbaik di setiap pertandingan. Melalui Dirtek Alexander Zwiers, John Hartman mengakui bahwa dirinya terus memantau dengan seksama performa para striker timnas Indonesia saat ini, seperti Ragnar Oratmangoen dan Mauro Sigilstra. Meskipun mengapresiasi kerja keras skuad yang ada, Hartman secara terbuka menekankan perlunya peningkatan efektivitas di barisan depan. Jujur, saya belum bisa memberikan nilai yang memuaskan untuk performa lini depan. Mereka harus melakukan evaluasi diri dengan baik dan meningkatkan standar permainan mereka, tegas John Hartman. Melihat kurang menggigitnya daya gedor timnas dalam beberapa laga terakhir, pelatih kawakan tersebut mengaku tidak akan berhenti mencari juru gedor baru yang lebih haus gol. Saya akan terus bergerak mencari pemain-pemain depan lain yang mampu memberikan perbedaan di lapangan, tambahnya. Hartman memberikan sinyal kuat bahwa ia akan kembali memaksimalkan potensi pemain keturunan atau diaspora berkualitas demi meningkatkan kedalaman skuad. Baginya, pondasi tim yang kuat sangat krusial, mengingat Indonesia memiliki target besar di Piala Asia 2027 dan ambisi jangka panjang lolos ke Piala Dunia 2030. Memang, jika ada pemain berdarah Indonesia dengan performa yang menonjol, pastinya akan kami rekomendasikan untuk proses naturalisasi. Kami sudah mengantongi nama-nama potensial tersebut, namun tantangan utamanya adalah meyakinkan sang pemain agar mantap memperkuat timnas Indonesia, pungkasnya. Rayo Vallecano dikabarkan tertarik boyong bek timnas Indonesia, Maes Hilgers, ke La Liga. Kejutan besar datang dari ranah transfer pemain Eropa. Bek tangguh timnas Indonesia, Maes Hilgers, dikabarkan masuk dalam radar pantauan klub kasta tertinggi Spanyol, Rayo Vallecano. Benarkah tembok pertahanan skuad Garuda ini akan segera mencicipi atmosfer La Liga musim depan? Berikut laporan selengkapnya. Nama Maes Hilgers kembali menjadi perbincangan hangat di pasar transfer pemain. Setelah sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa klub elit Eropa, kini giliran klub asal Madrid, Rayo Vallecano, yang dikabarkan kepincut dengan talenta pemain 24 tahun tersebut. Rayo Vallecano dilaporkan tengah mencari sosok bek tengah baru yang memiliki kemampuan ball-playing defender untuk memperkuat lini belakang mereka di musim depan. Karakter Hilgers yang tenang dalam menguasai bola dan agresif dalam memotong serangan lawan dinilai sangat cocok dengan skema permainan cepat ala La Liga. Situasi kontrak Hilgers di FC Twente yang akan segera berakhir menjadi celah bagi klub-klub Spanyol untuk menggoda sang pemain keluar dari Belanda. Jika transfer ini terwujud, Maes Hilgers akan mengikuti jejak bek legendaris Indonesia lainnya, Jordi Amat,
yang pernah lama berkarier di kompetisi kasta tertinggi negeri Matador. Bagi para pendukung timnas Indonesia, kabar ini tentu menjadi angin segar. Bermain di salah satu liga terbaik dunia akan semakin mengasah mental dan kualitas Hilgers sebelum ia kembali memimpin barisan pertahanan Garuda di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Hingga saat ini, pihak agen maupun klub belum memberikan pernyataan resmi mengenai tawaran tersebut. Namun, menarik untuk ditunggu apakah musim depan kita akan melihat duel-duel sengit antara Mads Hilgers menghadapi bintang-bintang dunia seperti Robert Lewandowski atau Kylian Mbappe. Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan musim ini dengan posisi terbaik di klasmen. Namun, Departemen Pemantau Bakat kami tentu bekerja 24 jam untuk memantau pemain-pemain potensial di seluruh Eropa, termasuk di Belanda. Mengenai nama Mads Hilgers, kami menyadari kualitasnya di FC20. Dia adalah profil back modern yang menarik. Namun, hingga saat ini tidak ada kesepakatan resmi. Kami akan berbicara tentang rekrutmen baru setelah musim kompetisi berakhir. Tulis laporan dari Union Rayo. Darah Nusantara di Serie A. Inilah silsilah lengkap Kenneth Taylor, pemain Lazio. Nama Kenneth Taylor kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Gelandang muda berbakat yang kini memperkuat raksasa Italia Lazio ini ternyata memiliki ikatan batin dan biologis yang kuat dengan Indonesia. Tapi dari mana sebenarnya garis keturunan Nusantara itu berasal? Mari kita bedah silsilahnya. Investigasi mengenai garis keturunan Kenneth Taylor membawa kita pada fakta bahwa ia memiliki darah Indonesia yang cukup kental dari pihak ibunya. Ibu dari Kenneth Taylor diketahui memiliki orang tua atau kakek dan nenek Kenneth yang berasal dari Indonesia. Menurut informasi dari beberapa Scott Talent, darah Indonesia Kenneth berasal dari perpaduan Maluku dan Jawa. Sang kakek diketahui memiliki akar kuat dari Maluku, sementara sang nenek berasal dari tanah Jawa, sebuah kombinasi yang sering melahirkan sepak bola berbakat di Belanda. Secara teknis, Kenneth Taylor adalah pemain kelahiran Alkmaar, Belanda. Ia telah meniti karier panjang di Akademi Ajax sebelum akhirnya terbang ke Roma untuk membela Lazio. Meski ia pernah mencicipi caps bersama timnas senior Belanda atau Oranye, harapan fans Garuda untuk melihatnya berseragam merah putih selalu muncul di kolom komentar media sosialnya. Seperti banyak keluarga diaspora lainnya, mereka bermigrasi ke Belanda beberapa dekade silam, namun tetap menjaga tradisi dan identitas akarnya hingga ke generasi Kenneth. Darah Indonesia itu ada, dan itu tidak bisa dihapus. Meskipun saat ini fokusnya adalah karier di Eropa, koneksi emosional dengan Indonesia tetap terjaga melalui keluarga besarnya. Kehadiran pemain dengan grade A seperti Kenneth Taylor di radar pemain keturunan menunjukkan bahwa talenta diaspora Indonesia tersebar di level tertinggi sepak bola dunia. Dengan visi bermain yang tajam dan akurasi umpan yang mumpuni, Kenneth adalah bukti nyata bahwa darah Indo punya panggung besar di Serie A Italia. Apakah suatu saat nanti kita akan melihat Kenneth Taylor berkunjung ke Indonesia untuk menyapa leluhurnya? Atau mungkinkah ada kejutan di masa depan terkait status internasionalnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, saat ini kita patut bangga melihat pemain berdarah Indonesia beraksi di salah satu liga terbaik dunia.